Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai ayat 68. Saya akan bacakan untuk kita. Sejak saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu juga hendak pergi?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pada saat itu ketika Yesus mengajarkan hal-hal tentang kerajaan sorga, sangat sulit dipahami oleh kaum awam. Dan ketika Yesus mengajarkan tentang cinta kasih, amat sangat rumit dipahami oleh orang, karena hanya memakai logika dan pengertian kemanusiaan mereka. Dan hal seperti itulah yang sering sekali didapatkan di dalam ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak yang mengikut dia, bahkan orang-orang yang selalu datang dan menjadikan diri mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Amat sangat sulit mereka memahami setiap hal kalimat kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan alasan bahwa mereka tidak paham dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Mereka pergi meninggalkan Yesus karena alasan mereka tidak paham dengan ajaran Yesus dan mereka tidak mengerti dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apakah kalian juga meninggalkan aku seperti mereka-mereka itu?" Nah, di sini kita melihat bagaimana kunci kesetiaan murid-murid Yesus yang 12 itu. Ternyata mereka tidak beranjak dari tempatnya, mereka tetap percaya kepada Yesus, mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan kita ketahui di dalam nats tadi bahwa Petrus juga dengan setia, dengan berani mengatakan bahwa dia akan tetap mengikut Yesus. Karena dia percaya bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan tentang kehidupan, tentang hidup yang kekal. Dan Simon Petrus sangat sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia setia mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Karena soal tentang pemahaman dan pengertian akan pengajaran Yesus, Roh Kuduslah yang memampukan murid-murid Yesus untuk memahami setiap detail apapun yang disampaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, sepengharapan dalam Kristus Yesus, hal ini menekankan kepada kita ada 3 hal, yaitu pertama sekali di dalam ketika membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan begitu juga ketika kita mau menuliskan firman Tuhan, banyak hal memang yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti. Mengapa? Karena selalu kita manusia memakai rasio kita, memakai logika kita, memakai pemahaman secara manusia untuk menelaah firman Tuhan itu. Tapi ternyata kesetiaan seseorang yang mengikut Yesus ini yang menjadi dasar fundamental ketika kita mau menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus belajar banyak, kita harus belajar membaca banyak, dan betul-betul mencari kebenaran firman Tuhan itu melalui permohonan Roh Kudus memampukan kita supaya kita betul-betul memahami dan mengerti firman Tuhan. Ketika kita tidak mengerti apa yang kita baca di dalam Alkitab kita ini, ingatlah saudaraku, mintalah kepada Tuhan di dalam doa dan kebenaran supaya engkau mengerti. Memang tidak ada orang bisa memahami tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Seorang manusia akan menolak perkataan ini. Atau dikatakan, doakanlah musuhmu. Seorang manusia akan menolak, batinnya akan menolak. Bagaimana mendoakan musuh? Bagaimana mengasihi orang yang menjahati kita? Tidak akan pernah itu dipahami dengan akal
pikiran oleh seorang manusia. Tetapi demikianlah firman Tuhan yang menekankan tentang kasih, mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Untuk itu saudaraku, firman ini mengatakan apapun terjadi, kita paham atau tidak paham, tapi ingatlah Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat peduli denganmu dan Tuhan menuntun jalan hidupmu kepada sorganya. Untuk itu tetap setia kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan melalui Roh Kudus agar engkau diberikan penolong untuk menuntunmu memahami apapun yang dikatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Ingatlah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama mamamu manusia. Itu yang ditekankan dalam firman Tuhan kepada kita hari lepas hari. Pahamilah itu, mengertilah itu, karena itu adalah ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Sungguh Tuhan, kadangkala ketika kami membaca, menulis, bahkan mendengarkan firman Tuhan, banyak hal yang kurang dipahami oleh setiap orang, jemaat-Mu. Tapi kami mau setia dan mengikut Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus mengutus Roh Kudus untuk kami bisa memahami setiap ajaran firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pilihlah dan utuslah kami untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, hidup dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau. Amin. Demikian saudaraku, ingat setia dan tetap mengikut Yesus.